Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal SNBT UTBK tahun 2024 seleksi nasional berdasarkan tes penalaran umum analisis part 1 atau bagian pertama. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Soal prediksi SNBT UTBK 2024 adalah Liana, Mary, dan Chandra adalah 4 orang petenis profesional yang bertanding dalam suatu perjuaraan bergengsi. Mereka bertanding satu sama lain sehingga terdapat 6 pertandingan untuk menentukan pemenang. Setiap kali menang satu pertandingan, tiap peserta memperoleh 100 poin. Chandra dikalahkan oleh Liana mengalahkan Jela dan Chandra, Mary mengalahkan Liana, Dela, dan Chandra. Pertanyaannya adalah berapa pertandingan dimenangkan Liana? A1, B2, C3, D4, dan E5. Kita jawab. Nah, jadi kita lihat ya. Di sini ada Adela, Chandra, Liana, Mary di sini juga. Jadi lawannya Adela lawan Chandra. Adela lawan Chandra, berarti Adela yang menang. Kemudian Liana mengalahkan Adela dan Chandra, berarti Adela lawan Liana, Liana menang. Kemudian Chandra melawan Liana, Liana menang. Mary mengalahkan Liana, Adela, dan Chandra, berarti Mary melawan Adela menang. Mary, Chandra melawan Mary, Liana melawan Mary. Ya. Nah, dari sini ada pertandingan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan soalnya. Berapa pertandingan menangkan Liana? Liana memenangkan, jadi ini warna agak kecoklatan ini adalah Liana. Jadi Liana menang 2 kali. Maka jelas jawabannya adalah B ya, 2 kali. Kemudian nomor yang kedua. Siapakah pemain yang selalu kalah? Apakah Mary, Liana, Chandra, Adela? Apakah Mary dan Liana? Ya, kita jawab. Kita lihat saja tabelnya ya, yang sering kalah itu dari setiap pertandingan adalah kita lihat Chandra, Liana, Mary. Jadi yang sering kalah itu adalah Chandra ya. Chandra selalu kalah. Jadi dia lawan Adela juga kalah, lawan Liana juga kalah, lawan Mary juga kalah. Jadi jawabannya adalah Chandra. Itu yaitu C ya, yang Chandra. Kemudian nomor yang ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Sebuah perusahaan swasta yang tengah menawarkan pekerja memilih salah satu dari 6 kantor kursinya masing-masing 2 kilo oleh Anwar, Bahtiar, Charles, Dadang, Endang, dan Fahrial untuk melakukan presentasi mengenai penawaran mereka di hadapan pimpinan perusahaan swasta tersebut. Untuk menyamakan dengan masalah yang ditawarkan, maka masing-masing wakil perusahaan yang hanya akan melakukan presentasi 1 kali dibuat urutan sebagai berikut. Bahtiar akan presentasi sebelum Charles. Charles akan presentasi pada urutan keempat atau terakhir. Dadang akan presentasi setelah Anwar, dan Fahrial akan presentasi sebelum Dadang. Dari urutan-urutan ini manakah memenuhi persyaratan untuk presentasi tersebut? Anwar, Fahrial, Charles, Dadang, Bahtiar, Endang. Bahtiar, Anwar, Fahrial, Endang, Dadang, Charles. Dadang, Endang, Fahrial, Anwar, Bahtiar, Charles. Endang, Fahrial, Anwar, Charles, Bahtiar, Dadang. Anwar, Fahrial, Endang, Charles, Bahtiar, Dadang. Nah, kita jawab. Di sini pertama Bahtiar presentase sebelum Charles. Jadi kita ada Charles ya, Bahtiar, Charles. Kita sengaja kosongkan di sini untuk apakah terisi nanti atau tidak dengan syarat yang lain ya. Charles akan presentasi ke urutan keempat atau terakhir, berarti Charles dia keempat atau terakhir. Kita simpan saja dia belakangan ya sebagai pendukung dari sini. Jadi Bahtiar akan presentasi seperti Charles itu kita tempatkan di sini. Bisa saja dia pertama, bisa saja dia kedua dan ketiga ya. Kita lihat nanti berdasarkan syarat-syarat yang lain. Charles akan presentasi pada urutan keempat terakhir. Jadi dia di sini kita tempatnya agak jauh ya. Sekedar ditempatkan saja, belum tentu merupakan urutan yang betul ya. Nah, Dadang akan presentasi setelah Anwar. Dadang akan presentasi sini. Kalau di sini Dadang, maka Anwar di depannya. Ya. Kemudian
Kemudian Fahrial akan presentasi sebelum Dadang. Jadi di sini ada Fahrial. Nah, sebelum Dadang. Nah, dari sini sebenarnya intinya adalah Anwar, Fahrial, Dadang. Jadi Dadang itu setelah Charles. Kita lihat di sini Dadang setelah Charles, berarti A-nya salah. B, Dadang setelah Charles. Oke, ada Dadang kemudian Charles, boleh. Kemudian Dadang di sini salah, di sini salah, berarti yang antara B dan C yang benar ya. Nah, kemudian kita lihat lagi Fahrial akan presentasi sebelum Dadang. Nah, berarti sebelum Dadang itu ada kata Fahrial. Nah, yang C itu sebelum Dadang ada kata Fahrial. Nah, bagian yang ada itu hanya pada bagian B ya. Setelah Fahrial ada Dadang di sini. Dadang dulu Fahrial, berarti itu salah. Maka yang besar kemungkinan benar adalah B. Jadi Bahtiar, Anwar, Fahrial. Nah, kemudian di sini Endang karena tidak ada syarat di sini Endang di mana ya. Jadi kita bisa sempatkan di mana saja. Kemudian Dadang, kemudian Charles di urutan ke-6. Karena urutan keempat adalah Endang ya. Berarti dia urutan ke-6. Maka yang benar itu adalah bagian B. Jawabannya adalah Bahtiar, Anwar, Fahrial, Endang, Dadang, dan Charles. Selanjutnya nomor yang keempat. Manakah dari pernyataan berikut yang salah? Ya. Nah, jadi kita lihat Bahtiar akan presentasi sebelum Charles, Charles akan presentasi pada urutan keempat atau terakhir, Dadang akan presentasi setelah Anwar, Fahrial akan presentasi sebelum Dadang. Nah, inilah syarat yang harus kita jadikan acuan. Yang pertama, Dadang akan presentasi pada urutan pertama. Di sini tidak ada syarat bahwa Anwar itu harus urutan kedua, atau ketiga, atau keempat. Cuma mengatakan Anwar, Dadang akan presentasi setelah Anwar, berarti Anwar duluan daripada Dadang. Ya. Kemudian Fahrial akan presentasi sebelum Dadang. Jadi Fahrial dengan Anwar tidak ditahu yang depan atau ya yang belakang. Nah, namun di sini Anwar presentasi pada urutan pertama itu tidak ada syarat, berarti bisa saja dia pertama karena ada orang setelah Anwar ya. Ada orang setelah Anwar. Berarti tidak ada persyaratan orang presentasi sebelum Anwar. Jadi ada kemungkinannya dia benar Anwar paling depan. Kemudian Dadang akan presentasi pada urutan ketiga. Dadang akan presentasi pasangan urutan ketiga. Kita baca kembali. Dadang akan presentasi setelah Anwar. Fahrial akan berpresentasi sebelum Dadang. Berarti Anwar dan Fahrial itu presentasi sebelum Dadang. Artinya kalau Anwar nomor 1, Fahrial nomor 2 berarti Dadang nomor 3. Atau Fahrial nomor 1, Anwar nomor 2 berarti Dadang nomor 3. Jadi ada kemungkinannya dia benar ya. Sebelum Dadang ada 2 orang presentasi, itu Anwar dan Fahrial. Serta Charles itu sudah mengatakan urutan keempat, berarti jelas dia urutan sebelum Charles, berarti bisa Dadang ya. Jadi bisa benar. Nah, kemudian ketiga, Endang akan presentasi pada urutan ke-6. Dari sini tidak ada masalah Endang. Masalah bahwa Endang presentasi urutan berapa. Berarti Endang bisa saja di mana-mana dia. Ya, jadi bisa dikatakan itu benar ya. Jadi tidak ada persyaratnya untuk tentang urutan tentang Endang. Jadi bisa saja benar. Kemudian yang bagian D. Fahrial akan presentasi pada urutan ke-6. Nah, dari sini kalau kita lihat jumlah yang ikut adalah Bahtiar, Charles, kemudian Dadang, Anwar, Fahrial, kemudian Endang ya. Jadi ada 6 orang. Maka ini adalah hal yang salah. Kenapa? Fahrial akan presentasi pada urutan ke-6 itu tidak mungkin karena ada orang yang presentasi setelah Fahrial, yaitu contohnya ini Dadang. Fahrial akan presentasi sebelum Dadang. Berarti yang salah adalah Fahrial akan presentasi pada urutan ke-6. Jadi itu salah. Karena masih ada orang yang presentasi setelah Fahrial. Kemudian 3, Dadang hanya presentasi jika Fahrial telah maju presentasi. Jelas. Ini benar ya. Karena di sini katakan Fahrial akan presentasi sebelum Dadang. Berarti jelas benar itu. Persyaratnya sudah jelas. Maka yang salah adalah bagian D. Fahrial akan presentasi pada urutan ke-6. Kemudian nomor yang kelima. Suka dengan videonya? Like dong. Angela, Lilian, Mary dan Cindy dan 4 orang petenis profesional untuk berlatih untuk Tokyo Open. Mereka bertanding satu sama lain sehingga terdapat 6 pertandingan untuk menentukan pemenang. Setiap kali menang satu pertandingan, tiap peserta memperoleh 200 poin. Cindy dikalahkan oleh Angela, Lilian mengalahkan Angela dan Cindy, serta Mary mengalahkan Lilian, Angela dan Cindy. Nah, kita lihat pertanyaannya. Siapkan pemain yang memperoleh poin 400. Nah, artinya kalau 400 berarti 2 kali menang ya.
Selanjutnya, Cindy dikalahkan oleh Angela. Berarti Angela itu menang sekali, jadi nilainya 200. Kemudian Lilian mengalahkan Angela dan Cindy, berarti Lilian menang 2 kali, jadi nilainya 400. Mary mengalahkan Lilian, Angela dan Cindy, berarti Mary menang 3 kali, jadi nilainya 100. Jadi jawabannya benar, jelas adalah B ya, Lilian. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. HR Tabrani. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.